Pagi hari ini saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya sharingkan sama saudara kemarin. Kalau Anda masih ingat, kemarin kita bicara tentang identitas diri kita. Ternyata masa depan kita itu ditentukan jati diri kita, identitas diri kita. Jernihnya identitas diri kita, beresnya identitas diri kita, itu sangat mempengaruhi masa depan kita. Setan, iblis, itu menahan masa depan kita dengan apa? Dengan memberitahu masa lalu kita. Tapi Tuhan beda ternyata. Justru Tuhan kasih bocoran masa depan kita, diberitahu tentang hari depan kita lewat perkataannya, lewat janjinya. Untuk apa? Tujuannya membebaskan, menghancurkan masa lalu kita. Nah, semua ini bicara sebetulnya tentang gini loh, identitas. Anda masih ingat, kita membangun fondasi identitas diri kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan dunia katakan, bukan orang lain katakan. Yang kita yakini, yang kita percayai, ya itu yang kita menjadi identitas diri kita. Perkataan Tuhan itu yang jadi identitas diri kita. Kemarin saya katakan kita gak peduli apa kata orang. Kita gak peduli apa kata dunia. Orang katakan hidupnya belum beres, dia hidupnya kacau. Terserah dunia bilang berkata apa, berpikir tentang kita. Yang penting kita yakin, ya. Yang penting kita percaya, kita berkaca dengan perkataan Tuhan. Aku udah dikuduskan kok. Aku sudah diampuni Tuhan. Hidupku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Masa depanku penuh dengan pengharapan. Orang berkata masa depannya jelek, tapi kita percaya masa depanku penuh pengharapan. Betapa pentingnya, jernihnya, beresnya, pahamnya identitas diri kita. Karena itu menentukan masa depan kita. Setan hentikan, hancurkan masa depan kita. Dan apa? Dia terus ngomong masa lalu kita. Selalu kita supaya tujuannya apa? Fokus dengan masa bobrok kita di masa lalu. Sehingga kita terhenti. Oh iya, memang kau begitu. Kita membangun identitas diri kita bukan berdasarkan yang setan katakan, yang dunia katakan. Anda hidupmu, masa depanmu akan baik-baik saja. Asal begini, Anda tahu dengan jernih identitas diri kita. Nah, pagi ini saya akan mencoba berbagi dengan saudara tentang identitas diri kita. Itu menjadi kunci dari perubahan hidup kita. Kapan kita berubah? Ya kalau kita ngerti identitas diri kita. Baca dulu ayatnya yang menjadi dasar kita, ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Mungkin saya bacakan saja ayat-ayat ini, Anda simak karena ayat ini saya jadikan satu, mungkin kelihatan kecil ya. Anda dengarkan sambil Anda baca saudara ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23 begini kata firman. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Bukankah ini bicara identitas? Siapakah engkau? Siapa kamu? Terus saya lanjut ya. Lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu, ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Ayat 20 saudara ya. Aku bukan Mesias. Ini menarik, nanti saya terangkan. Lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu siapakah engkau? Elia kah? Dan ia menjawab bukan. Engkau nabi yang akan datang? Dan ia menjawab bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Terus jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Mari sekarang kita belajar tentang identitas diri berdasarkan ayat dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 23. Kemarin saya katakan kenapa saya kasih contoh sosok pribadi namanya Yohanes Pembaptis. Sebab orang ini adalah orang yang tahu jelas, paham jelas, mengerti benar, paham benar tentang identitas dirinya. Ketika ditanya siapakah kamu? Dia bisa menjawab dengan benar dan dengan identitas yang benar. Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Coba saya baca pelan ya. Saya baca ayat ini. Di ayat 19 dikatakan begini.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Perhatikan, siapakah engkau? Dia ditanya sama imam-imam, sama orang Lewi, siapakah engkau? Apakah Anda setuju dengan saya? Kalimat kata yang mengatakan siapakah engkau, itu kan berarti bicara identitas. Kamu ini siapa? Identitasmu itu siapa? Identitas itu penting, saya katakan kemarin. Keseharian hari demi hari kita di dunia ini selalu kita dimintai kartu identitas. Sebab tanpa kartu identitas, tanpa paspor, tanpa KTP dan seterusnya, kita nggak bisa bikin banyak hal kita nggak bisa buat. Di luar negeri kalau paspormu hilang, cilaka 13, saudara. Kita nggak bisa pulang, urusannya panjang. Kenapa? Karena kita kehilangan identitas diri kita, paspor, termasuk KTP. Anda nggak bisa buka rekening bank, Anda nggak bisa ini, nggak bisa itu. Anda tidak bisa berbuat banyak hal ketika kita tidak punya identitas diri kita yang benar. Ini di dunia, ini dalam keseharian kita baru di dunia. Apalagi perkara rohani. Yohanes Pembaptis ditanya, siapakah kamu? Identitasmu ini loh siapa? Coba lihat gambar ini sebentar, next ya. Kemarin saya sekedar ingatkan saja, saudara yang belum mengikuti khotbah yang kemarin, pengajaran kemarin supaya ingat sedikit. Apa sih pendeta identitas diri? Kemarin saya ajarkan identitas diri itu adalah begini. Apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya, itu identitas diri kita. Dan yang kita pikirkan tentang diri kita, yang kita yakini tentang diri kita itu adalah ini. Apa yang Tuhan katakan. Kita membangun dasar fondasi identitas diri kita berdasarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan. Destininya apa atas kita. Nah kita membangun identitas diri kita dengan itu, dengan perkataan Tuhan. Bukan perkataan dunia. Makanya saya katakan berkali-kali. Kita nggak peduli apa kata dunia, apalagi perkataan setan, bapak pembohong. Kita nggak peduli apa kata orang. Orang boleh bicara, berpikir kita macam-macam. Yang penting kita yakin, aku sudah dibenarkan, aku sudah dikuduskan. Rancangan Tuhan buat hidupku bukan kekalahan, bukan kecelakaan. Hari depanku kata Tuhan destininya, hari depan penuh harapan. Ketika Anda menemukan, memahami jernih identitas diri kita, hidupmu akan baik-baik saja. Akhir tahun ini akan baik-baik saja. Tahun depan 2024, apapun yang nanti dunia katakan, yang penting paham jelas identitas kita. Apa kata Tuhan tentang kita? Hidupmu, masa depanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, ekonomimu, keluargamu akan baik-baik saja. Yang penting ngerti identitas kita dengan jernih. Itu penting. Makanya saya katakan kemarin Amsal 23:7 bahwa kita itu menjadi seperti yang kita pikirkan. Ya, kita berpikir apa tentang diri kita? Kalau kita berpikir apa kata dunia, apalagi kata setan, ya hancur kita. Coba kita kembali kepada kisah tadi, Yohanes Pembaptis. Di ayat 20-nya berkata begini, ya siapakah engkau? Lalu dia menjawab, ia menjawab. Ini saya tertarik dengan kata ini. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Saya tertarik dengan perkataan Yohanes Pembaptis. Sosok yang tahu jelas, jernih paham akan identitas dirinya. Dia berkata begini, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Tidak dusta, dia jujur. Coba bayangkan. Kalau hari itu sang Yohanes Pembaptis mendeklar dirinya, aku adalah Mesias. Coba kalau para Lewi, para imam dari kota Yerusalem, dari Bait Allah Yerusalem dikirim sama orang Yahudi. Tanya siapa dia, orang di tempat sepi pada gurun itu. Siapakah dia? Tanya identitasnya. Semuanya penasaran. Semuanya terfokus ke tempat yang sepi di padang gurun. Ada sosok namanya Yohanes Pembaptis. Pengajarannya menyingkapkan kerajaan Allah. Coba kalau waktu itu dia mendeklar, dia memproklamasikan dirinya, aku adalah Mesias. Apa yang terjadi? Dia akan dapat fasilitas Mesias.
orang-orang Yahudi Israel saat itu, ada bayangkan, pikirkan, akan memperlakukan yang namanya si Yohanes Pembaptis seperti seorang Mesias. Dia dapat fasilitas seorang Mesias, di mana-mana dianggap Mesias. Tapi Alkitab katakan, ia mengaku dan tidak berkata sudah, aku bukan Mesias. Kenapa dia berkatakan aku bukan Mesias? Dia tahu identitas dirinya. Saya lanjut ya, ayat 21 ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. 3 kali dia berkata, bukan, bukan, bukan. Kamu Mesias? Bukan. Elia kali kamu? Bukan juga. Atau nabi yang akan datang kemudian? Bukan, 3 kali. Lalu ayat 22 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Identitasnya dikejar. Siapa identitas dirimu? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Wah, ini menarik. Para imam, para lewi mulai bertanya begini, lalu apakah katamu tentang dirimu sendiri? Identitas dirimu sendiri itu siapa? Dan Yohanes jawabnya begini, jawabnya, akulah. Ya, suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Orang ini atau Yohanes Pembaptis, dia bisa menjawab dengan benar. Kenapa bisa menjawab dengan benar? Karena dia tahu identitasnya dengan benar. Aku ini, Tuhan katakan apa? Adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Anda baca biografinya Sang Yohanes Pembaptis, dia itu beritanya cuma itu-itu aja sebetulnya. Bertobat kamu, kerajaan Allah sudah datang, bertobat kamu. Bicaranya pertobatan dan keras perkataannya, tapi dicari orang, dikejar sama orang. Kita lihat di sini, orang ini bisa memberikan jawab benar. Ya, apa katamu tentang dirimu sendiri? Ini bicara identitas kita masing-masing. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini, setiap kita itu tahu identitas diri kita. Dan dikacaukan, dihancurkan sama setan. Kenapa kita mudah goyang? Karena gak jelas akan identitas diri kita. Nah, saya mau bawa saudara pada bagian ini dengan cepat supaya bisa menyelesaikan. Saudara, ternyata identitas diri kita itu menentukan perilaku kita. Sambil saudara cerna ya tentunya ya, sambil saudara pikirkan, renungkan. Ternyata saya mau bawa saudara pada begini, identitas diri kita itu ternyata yang menentukan perilaku kita. Kenapa begitu? Saya kasih tahu rumusnya Tuhan. Kalau saya pelajari dalam Alkitab, rumusnya Tuhan itu begini, untuk merubah tabiat, merubah karakter, merubah kelakuan, sifat anak-anaknya. Bagaimana cara Tuhan merubah sikap hidup kita? Ya, merubah tingkah laku kita. Yang dirubah bukan tingkah lakunya dulu. Tuhan tidak pernah robah tabiat kita dulu. Yang dirubah apanya pendeta? Identitas diri kita dulu dirubah. Makanya rumusnya Tuhan itu begini. Saya baca di Alkitab, saya temukan begini. Mengubah identitas seseorang yang dilakukan Tuhan demi mengubah perilakunya. Jadi ketika Tuhan merubah identitas diri kita dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan janjinya, Tuhan rubah identitas kita. Dia beritahukan identitas kita. Tujuannya apa? Tujuannya demi mengubah perilaku kita. Merubah sifat kita, tabiat kita, merubah hidup lama kita, dosa-dosa kejahatan kita. Yang dirubah itu bukan tabiatnya dulu, identitas dulu dirubah. Dijernihkan dulu. Kalau saya kasih mau contoh untuk gambaran supaya Anda mudah menangkapnya, mudah mencernanya, kira-kira begini loh contohnya. Anda lihat gambar. Rumusnya Tuhan bagi Tuhan itu begini. Identitas diri kita itu seperti pabriknya. Yang mengolah. Ya, pabrik ini yang bekerja. Jadi identitas diri kita itu seperti pabrik yang kerja. Kayak dinamonya, kayak mesinnya saudara ya. Yang menjadi penghasil tadi. Jadi bagi Tuhan identitas seperti pabriknya, sedangkan perilaku kita, tabiat kita, perbuatan kita seperti produknya. Coba Anda lihat gambar itu.
Pabrik mengeluarkan produk kotak-kotak kuning itu. Kotak-kotak kuning itu seperti tabiat kita yang berubah, dirubah oleh pabrik dengan mesinnya itu di pabrik. Ternyata identitas diri kita itu mesinnya, pabriknya. Makanya kalau Tuhan mau obat tabiat kita menjadi anak-anak Allah, merubah tabiat kita hidup kudus, hidup benar. Yang dirubah itunya dulu, identitasnya dulu, supaya kita bisa hidup seperti yang Dia kehendaki. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan sama saudara, perhatikan iblis, lihat gambar ini. Iblis itu mengacaukan ya identitas diri kita itu dengan memutarbalikkan kebenaran. Sambil saudara cerna ya, mungkin agak bingung juga ya saudara mendengarnya ini. Tapi perhatikan baik-baik, perhatikan baik, ini penting. Ini kunci perubahan. Bahwa iblis itu mengacaukan identitas diri kita dengan memutarbalikkan kebenaran. Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, yang kita yakini diputar balik sama Dia. Sehingga saya tulis di bawahnya, iya iblis maksudnya. Lalu kemudian membuat kita terus mengupayakan. Sampai kita berusaha berupaya. Apa yang sebenarnya Tuhan telah jadikan, Tuhan berikan kepada kita. Satu contoh ya, supaya Anda memahami kalimat yang di bawah. Setan tuh buat kita terus mengejar, berupaya gitu ya. Berjuang keras gitu ya. Ya apa yang sebenarnya Tuhan telah jadikan diberikan sama kita. Itu dikacaukan sama setan. Contoh ayatnya ini. Contoh ayatnya ini. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Lagi-lagi saya pakai ayat ini. Karena ini dasar yang kuat. Apa yang Tuhan sudah berikan dikacaukan. Sehingga kita mesti kejar gitu sampai bikin kita capek. Aduh kok gak bisa hidup benar ya. Gak bisa kudus ya. Padahal kudus benar itu kan dijadikan sama Tuhan. Diberikan sama kita. Saya kasih contoh saja ayat ini. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Perhatikan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Ngomong sama Hawa si ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Hawa sudah tahu Tuhan ngomong. Hawa, Adam, kalau kamu ambil buah itu, makan buah itu, kamu akan mati. Tapi setan ngomong diputar balik. Sekali-kali kamu tidak mati. Justru dia ngomong gini, tetapi Allah mengetahui. Ya, ayat yang kelima, bahwa pada waktu kamu memakannya, makan buah pengetahuan baik dan jahat, matamu akan terbuka dan, perhatikan ini penting, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya yakin Hawa itu tahu sebetulnya dia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu sudah dijadikan, diberikan. Manusia pertama didesain, diciptakan Allah. Itu serupa segambar dengan Allah. Dia seperti Allah manusia pertama. Tapi iblis coba kacau balaukan identitas diri si perempuan ini, si Hawa. Dengan apa? Dikacaukan, diputar balik. Kamu itu belum seperti Allah, seolah-olah begitu. Kamu akan jadi seperti Allah, serupa segambar seperti Allah. Kalau kamu berjuang, berusaha, ambil buah itu. Kalau kamu makan buah itu, berjuang ambil buah itu, kamu baru seperti Allah. Begitu kata Satan, kan diputar balik. Padahal sebetulnya Adam sama Hawa sudah dikasih, sudah dijadikan hidup mereka berdua itu seperti Allah. Sebab Alkitab berkata mereka diciptakan serupa segambar seperti Allah. Itu kan yang kita pahami, yang Alkitab kasih tahu sama kita. Tapi identitasnya dibikin ragu. Ini contoh loh buat kita, ini penting. Seringkali kita dibikin bimbang, dibikin ragu sama setan. Kenapa ada banyak orang Kristen tomat, tobat kumat, Kristen jatuh bangun, minta ampun, bertobat, nanti jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Kenapa banyak Kristen jatuh bangun? Dibimbangkan, digoyahkan. Kalau kita mulai goyang, mulai goyah identitas diri kita, setan tahu segera kita akan jatuh dan kalah. Setan akan kalahkan kita, jatuhkan iman kita dengan mudah. Kapan? Ketika kita nggak jernih, nggak jelas, nggak paham dengan betul tentang identitas diri kita. Makanya saya kasih contoh begini ya. Di dunia ini ada yang namanya agama. Dulu nggak ada agama. Selalu banyak pendeta ajarkan dan saya setuju 100%. Semua pendeta hamba Tuhan katakan kekristenan sebetulnya bukan agama.
Cuman di dunia ini saja di KTP ditulis Kristen karena Kristen artinya pengikut Kristus. Tapi Yesus datang ke dunia ini bukan membentuk agama. Yesus datang lahir ke dunia bukan membangun sebuah agama. Tapi dia berkata, ikutlah aku, follow me, ikutlah aku, percaya kepadaku. Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu Tuhan katakan, aku jalan dan kehidupan. Dia nggak buat agama, tapi dia bawa, ikut aku, percaya kepadaku, kamu terima hidup kekal. Tapi kemudian berubah jadi Kristen itu sebuah agama. Sebetulnya itu diputar balik juga sama setan kan. Lihat gambar yang saya tuh coba sodorkan sama saudara. Agama di dunia ini, agama apa saja? Sebutkan pada saya nama agama. Semua agama di dunia ini itu selalu mengajarkan begini. Berbuat benar supaya menjadikan kita sebagai orang benar. Ada tahu itu kan? Ada tahu arti kata-kata yang saya berikan sama saudara kan? Agama dimanapun mengajarkan, ayo berbuat benar, lakukan kebenaran. Supaya finishnya begini tujuan akhirnya. Supaya kita bisa menjadi orang benar. Itu kan agama ajarkan, berbuatlah benar. Kita tertipu loh. Seorang hamba Tuhan tidak boleh ajarkan ini, karena itu agama. Alkitab tidak pernah ajar kok ini sama kita. Jadi jangan terpeleset ya, kita mengajarkan yang salah. Tuhan tidak pernah suruh kita berbuat benar. Supaya tujuannya ini, garis miringnya, supaya kita sebagai orang benar. Agama itu terbalik dengan kekristenan yang Alkitab katakan. Injil ajarkan pada kita, justru berbuat benar itu karena kita adalah orang benar. Kalau dunia, agama terutama mengajarkan berbuat benar, tujuan garis finishnya supaya kita jadi orang benar. Agama menjadi orang benar itu finish tujuan akhir. Kebalikan, kekristenan Injil ajarkan justru startnya kita, langkah awalnya kita ikut Yesus. Langkah awal kita, langkah pertama, start pertama. Jadi orang Kristen, Anda mesti ngerti, langkah pertama yakin dulu identitas diri kita. Yakin identitas kita, saya orang benar. Kita dibenarkan, kita gak benar tapi dibenarkan. Itu yang kita bilang loh saudara. Anda mesti paham, justru langkah start kita itu sebagai orang benar. Justru karena kita orang benar, kita yang ngerti kita harus mesti berbuat benar. Karena dalam pikiran kita, aku orang dibenarkan oleh Tuhan. Status kita, kamu orang benar kata Tuhan. Makanya kita berbuat benar. Kalau seandainya ada orang tanya sama saya, Pak Yohanes kok tidak merokok? Jawaban saya simpel. Karena saya bukan seorang perokok. Saya tidak pernah berpikir bahwa diri saya adalah perokok, simple. Kalau saya tidak pernah berpikir sekecil apapun saya seorang perokok, ngapain saya ngerokok? Untuk apa saya ngerokok? Tujuannya apa saya ngerokok? Karena saya nggak pernah berpikir saya seorang perokok. Coba kalau kita berpikir dari awal sampai Tuhan katakan, kamu orang benar. Ingat ya, status kita, orang yang sudah percaya pada Yesus. Darah Yesus itu menguduskan kita. Kalau kita percaya ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya kematiannya, darahnya ditumpahkan menebus dosa kita. Mengampuni dosa kita dan membenarkan kita. Justru start langkah awal kita. Tuhan katakan statusmu orang benar karena kamu sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kebalikan sama agama kan. Agama menjadi orang benar itu tujuan akhir, garis finish. Justru kita itu garis start. Kebalik loh. Nah identitas yang model begini nih saudara ya, jangan dikacaukan, diputar balikan sama setan. Nih contohnya ayat ini, Roma 1 ayat yang ke-7. Saya kasih contoh soal dikuduskan. Roma 1 ayat 7, saya ingin ayat ini kita baca sama-sama saudara ya. Supaya ini penting lah buat kita, identitas diri kita itu ini gitu. 2, 3. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, apa saudara? Yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus dan seterusnya. Nanti baca di rumah lengkap ya. Jadi ternyata Tuhan bukan cuma mengasihi kita. Ayat ini berkata, kita bukan cuma dipanggil atau dipilih Tuhan, enggak. Tapi kita dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kita semua setujulah, tidak ada di antara kita seorang pun termasuk saya yang mengajar saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita satu pun yang benar.
Tidak ada seorang pun di antara kita yang kudus. Tapi status kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Kalau ngomong layak, tidak ada seorang pun kita layak datang di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang kita pun yang layak bisa mendekat menghadap Dia. Tapi kita dilayakkan. Itu status yang Tuhan kasih, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan memang sudah berikan kepada kita. Ya, jadi status kudus, status benar memang kita sudah dibenarkan. Nah, jangan kita lalu diputar balik sama setan. Hawa itu udah seperti Allah, serupa segambar seperti Allah, tapi enggak, kamu belum. Kamu mesti berusaha, ambil buah itu dulu, baru kamu setelah berjuang, kamu baru seperti Allah. Kan sama dengan begitu kan. Kita disuruh berbuat benar, supaya kita menjadi orang benar, terbalik. Kita orang benar, berpikirlah identitas diri kita. Aku orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Aku orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Berpikirlah kita orang benar, berpikirlah kita orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Kalau kita identitasnya begitu, yang jernih seperti itu, ya tentu kita akan melakukan kebenaran. Adalah sangat mungkin untuk kita hidup benar setiap hari. Adalah sangat mungkin untuk kita hidup kudus, menjaga kekudusan. Ketika kita ngerti apa yang kita pikirkan, identitas diri kita. Aku orang kudus. Aku orang benar yang sudah dibenarkan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil untuk hidup benar setiap hari. Sangat mungkin asal jernih identitas diri kita. Aku orang kudus. Gitu loh. Aku orang benar gitu saudara. Kok enggak rokok Pak Yohanes? Loh, saya enggak pernah mikir merokok. Saya bukan seorang perokok. Saya tidak pernah berpikir sekecil pun saya seorang perokok. Untuk apa saya ngerokok? Setiap hari saya enggak pernah ngerokok. Kenapa? Ya saya enggak pernah berpikir saya seorang perokok. Seperti itulah analoginya. Saya ini seorang yang benar. Untuk apa saya hidup enggak benar ya? Untuk apa? Buat apa? Bikin apa gitu loh. Saya tertarik diberkati dengan seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang di Amerika Serikat. Mungkin hampir 10.000 jemaat yang digembalakan. Seorang penulis buku yang luar biasa, salah satu bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hamba Tuhan namanya Tony Evans. Dia berkata dalam bukunya, saya cuman foto saja ini tulisannya. Tony Evans berkata begini, kita menghabiskan waktu memberitahu umat Tuhan untuk berhenti melakukan hal-hal yang salah. Ya, ini hamba Tuhan porsinya memang. Hamba Tuhan ngomong ke hamba Tuhan. Dan mulai melakukan hal-hal yang benar. Masalah sebenarnya adalah bahwa mereka sedang dilanda kebingungan mengenai siapa diri mereka. Perhatikan, mereka sedang mengalami krisis identitas yang benar. Begitu Anda bingung mengenai identitas Anda tidak akan tahu apa yang harus berhenti dilakukan. Menarik ya kata-katanya. Dan apa yang harus Anda mulai lakukan? Mengobat tindakan-tindakan kita itu harus dimulai dengan menjernihkan identitas kita. Nah seringkali kadang kita diajar, mungkin di gereja diajar, berhenti, gak boleh bikin ini, gak boleh buat ini, gak boleh buat ini. Padahal Tuhan rumusnya merubah diri kita bukan tidak boleh berbuat ini, berbuat itu. Yang dihentikan apa? Identitas dulu diberitahu. Jernih dulu identitas. Berpikir kita orang kudus, orang benar. Makanya kita akan bisa berbuat benar. 2014, coba lihat gambar ini. Sekitar bulan Agustus 2014. Dunia kekristenan, dunia gereja. Terutama dunia pelayanan praise and worship digoncangkan. Dibingungkan juga dengan seorang bernama Vicky Bicing. Seorang pria ternyata, tapi wanita cantik ya. Tapi dia pria, tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu, pendetanya pun tidak tahu. Tapi 2014 bulan Agustus, seorang singer, Christian singer, seorang worship leader di gerejanya. 2014 Agustus, Vicky Bicing mengatakan begini, saya nggak tahan lagi menutupi kebohongan ini. Saya berpuluh-puluh tahun, saya itu penyuka sesama jenis. Ternyata dia seorang gay. Dan otomatis gereja menghentikan dia pelayanan. Tetapi sampai hari ini, dia merasa Tuhan mencintai saya. Ya memang Tuhan cinta. Tapi sekarang dia mulai menyuarakan yang namanya LGBT.
L-nya lesbian tentunya, gay. Lalu B-nya biseksual dan seterusnya. Menyuarakan itu dicinta Tuhan. Dan suara ini semakin kencang. Di Indonesia pun ada hamba-hamba Tuhan yang mulai berani mengatakan itu. Menurut saya itu kehancuran gereja loh kalau diteruskan, saudara ya. Rupanya mengagetkan di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa dia mengatakan saya gay. Kayaknya setan mulai mengatakan kamu ini gay. Ya coba saya kasih tahu sama saudara begini saudara ya. Coba lihat gambar ini. Kejadian pasal 17 ayat 5 sampai 15. Kisah tentang Abraham. Tapi sebelum saya menerangkan ayat ini sama saudara begini ya. Setan itu menghentikan masa depan kita. Dihancurin hari depan kita. Dengan apa? Dengan dia memberitahu masa lalu kita. Masa bobroknya kita lama diberitahu terus diomongin. Kamu itu dosa, kamu itu gini, kamu gini. Tujuannya apa? Supaya kita gak bisa melaju ke depan. Masa depan kita dihancurkan. Dengan dia terus ngomong memberitahu masa lalu kita. Kamu ini masa lalunya gini. Beda dengan Tuhan. Justru Tuhan membocorkan masa depan kita. Diberitahu masa depanmu itu gini loh, penuh pengharapan. Masa depanmu itu sukses dikasih tahu sama Tuhan. Demi membebaskan, memerdekakan masa lalu kita yang bobrok dan babak belur. Kebalik, kalau setan hentikan masa depan dengan dia memberitahu masa lalu kita. Selalu begitu cara setan. Tapi Tuhan beda. Dibocorkan kita dengan masa depan kita. Diberitahu masa depan kita seperti ini loh masa depanmu. Kamu sembuh, kamu sehat, kamu dipulihkan. Aku beri jalan keluar. Dikasih tahu masa depan kita. Masa depanmu, hari depan penuh pengharapan. Untuk apa? Membebaskan masa lalu kita. Jadi jangan terjebak dengan masa keadaan kita, kekinian kita sekarang. Di masa depan Tuhan bisa ubah kita loh. Ada banyak orang akhirnya gak berani bisnis, gak berani usaha. Karena setan selalu ngomong gini, lu orang gagal, lu orang gak becus kerja. Kerja pasti hancur, masa depannya hancur dia. Karena terus diberitahu masa lalunya, lu orang gagal, lu gak becus kerja, lu orang bodoh dan seterusnya. Itu setan, itu setan. Padahal identitas diri kita itu kita bangun berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Saya berharap nih pagi ini supaya setiap kita bisa jernih identitas diri kita. Yang kita tangkap, ingat kita jadi seperti yang kita pikirkan. Jangan pedulikan kata setan. Jangan pedulikan kata dunia tentang saudara. Jangan peduli kata orang temanmu tentang dirimu. Yang kita pedulikan kata Tuhan tentang kita. Itu identitas kita. Janji Tuhan tentang kita. Jadi hari ini apapun masalahmu yang kau hadapi. Berat pak masalah kita. Tuhan bisa merubah masa depan lo. Kalau engkau jernih paham tentang identitas dirimu. Aku anaknya. Aku orang benar. Saya kasih contoh ya. Sebetulnya saya mau kasih contoh 3 ini. Abraham, lalu Yakub, Petrus. Tapi kita lihat saja Abraham dulu. Kejadian 17, 5 dan 15. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa dan seterusnya. Lihat, Tuhan ngomong gini sama Abraham. Abraham, namamu bukan lagi Abram. Mulai sekarang namamu adalah Abraham. Kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Coba bayangin, ini gak enak sebetulnya. Tapi Tuhan merubah masa depannya Abraham. Saya ulangi ya, Tuhan merubah masa depan Abraham dengan memberikan identitas baru. Namamu bukan Abraham sekarang ya, namamu adalah Abraham. Itu identitas. Namanya Allah itu kan YHWH atau JHVH dalam bahasa Inggrisnya. Hanya 2, YHWH. Yang satu dikasih sama Abraham. Abram ditambah H jadi Abraham. Nama Allah identitasnya dikasih sama Abraham. Sama dengan orang menikah loh. Saya menikah dengan istri saya. Saya Yohanes namanya. Istri saya namanya Siska. Tapi begitu diberkati demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus dan seterusnya. Sejak diberkati jadi suami istri 2 jadi 1. Istri saya beri nama saya. Orang tetangga di rumah saya, kalau panggil istri saya bukan Ibu Siska, panggilnya Ibu Yohanes. Tidak ada orang panggil saya ketemu di jalan, hei Pak Siska, Pak Siska. Oh ngawur ya. Tidak ada. Orang panggil saya Pak Yohanes, tapi panggil istri saya apa? Ibu Yohanes. Nama saya ada di dia. Seperti itulah nama Tuhan ada pada kita. Ketika identitasnya itu diberikan pada kita.
Dari Abram menjadi Abraham. Menjadi bapak banyak bangsa, walaupun tidak enak. Namamu siapa? Abraham. Anaknya berapa? Tidak ada. Padahal Abraham bagi orang Yahudi artinya adalah kamu bapak banyak bangsa. Ditanya anakmu berapa? Tidak ada. Orang ketawa. Ketika dari Abraham identitas baru diberikan menjadi Abraham. Apakah masa depan Abraham langsung berubah? Belum, tidak. Tapi itulah titik awal masa depan Abraham diubah sama Tuhan. Identitas baru itu penting. Sama dengan Sarah, saya baca ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Sarah. Seharusnya yang tepat kata Sarah itu ada hanya terjemahan aslinya. Sarah. Nggak ngerti. Lembaga Alkitab Indonesia mesti dikoreksi. Harusnya Sarah dalam bahasa Ibrani ada hanya. Hanya kedua, YHWH hanya dikasih sama Sarah. Sarah ada hanya. Identitas barunya Allah dikasih sama Sarah. Dari Sarai diganti H, namanya Allah. Apakah langsung berubah mengandung? Enggak, tapi itu titik awal perubahan. Sama dengan kisah ini, Yakub. Kalau Anda baca Kejadian 32, 27, 28, ditanya, saya baca ya, bertanyalah orang itu Tuhan yang menjadi malaikat kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Siapakah namamu? Bukankah itu identitasmu siapa? Yakub, penipu aku Tuhan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Salah satu arti Israel, kekasihnya Allah, the prince of God, putra Allah. Bukan penipu lagi, kamu putra Allah. Kalau kita ngerti kita anak Allah gitu ya, kelakuan kita pun pasti berubah kan. Apa langsung berubah? Enggak, tapi itu titik awal perubahan. Begitu juga dengan Petrus, tanggung saudara ya. Petrus pun sama, siapa namamu? Dikatakan Simon atau Kefas. Apa artinya Simon? Bulu terkulai, boleh ditiup angin, mondar mandir gak bisa dipegang. Namamu bukan lagi Simon, namamu sekarang adalah Petrus, batu karang yang teguh. Apakah langsung berubah? Enggak. Tapi titik awal kemudian si Simon dia gak bisa dipegang. Imannya gampang goncang, Kristen tomat. Akhirnya dia jadi batu karang yang teguh. Imannya sampai dia rela mati, kepala di bawah kaki di atas. Itu Petrus. Berubah loh akhirnya. Setan menahan masa depan kita. Dia terus ngomong masa lalu kita. Tapi Tuhan kasih bocoran masa depan kita. Diberitahu masa depan kita. Demi membebaskan kita, memerdekakan kita dari masa lalu yang buruk. Masa depan kita penuh pengharapan asal kita tahu identitas diri kita. Tuhan merubah identitas kita demi merubah tabiat kita, perilaku kita, masa depan kita. Masa depan mau berubah, identitasnya dulu benar. Saya berdoa biar kita memahami ini firman Allah, ngerti siapa kita, apa kata Tuhan tentang kita, apa rencananya, apa destininya. Itu merubah tabiat kita, karakter kita, sampai masa depan kita seperti Abraham diubah dengan luar biasa.